Ini hanya konten spoiler atau alur cerita. Sebelum atau sesudah melihat video ini, disarankan nonton film aslinya. Terima kasih. Di Munich, Jerman, seorang petugas kebersihan lanjut usia bernama Ralph menjalani rutinitas malamnya seperti biasa. Dengan langkah santai, ia melewati pos keamanan tanpa hambatan dan memasuki kantor Manfred Fest, seorang politisi sayap kanan dan pengusaha yang bercita-cita menjadi kanselir Jerman. Tidak ada yang mencurigai dirinya hingga tiba-tiba Ralph menarik keluar sebuah pistol berperedam dari balik seragamnya. Dalam hitungan detik, suasana kantor berubah menjadi kacau. Dengan ketenangan luar biasa, Ralph menembak para penjaga keamanan satu persatu dengan presisi mematikan. Tak ada peringatan, tak ada celah bagi targetnya untuk melawan. Namun, setelah mengeliminasi ancaman utama, ia beralih ke target berikutnya, Elias, putra Manfred Fest. Elias tidak langsung dieksekusi, ia hanya ditembak di kakinya. Namun, alasan dibalik keputusan itu tetap menjadi misteri. Alih-alih melanjutkan aksinya, Ralph segera melakukan pelarian yang tidak terduga. Dengan keahlian luar biasa, ia menuruni sisi gedung menggunakan tali pengaman, meninggalkan jejak minim di tempat kejadian. Sesampainya di tempat persembunyian, ia berdiri di depan cermin dan mulai melepaskan penyamaran satu persatu. Wajah tua Ralph perlahan menghilang, memperlihatkan sosok yang jauh lebih muda. Saat topeng terakhir dilepas, identitas aslinya pun terungkap. Ralph bukanlah siapa-siapa, melainkan pembunuh bayaran legendaris yang dikenal sebagai The Jackal. Keesokan paginya, The Jackal melanjutkan rencananya dengan tenang. Ia menuju sebuah apartemen yang berjarak 3.815 meter dari rumah sakit tempat Elias dirawat. Dari kejauhan, ia menunggu dengan sabar hingga Manfred Fest tiba di rumah sakit untuk menjenguk putranya. Meski berada dalam penjagaan ketat, Manfred tetap menjadi sasaran empuk bagi The Jackal. Dengan presisi yang hampir tidak masuk akal, ia menarik pelatuknya. Dalam sekejap, satu peluru melesat tepat mengenai Manfred, menjatuhkannya seketika. Itu adalah tembakan yang mencatatkan rekor. Satu bidikan sempurna dari jarak yang hampir mustahil. Kepanikan pun menyebar di rumah sakit, sementara pasukan keamanan bergegas mencari sumber tembakan. Di apartemen, The Jackal tetap tenang. Ia membongkar senapan customnya dengan efisiensi luar biasa, senjata yang telah dirancang untuk disamarkan sebagai koper biasa. Setelah merapikannya, ia meninggalkan tempat itu tanpa menarik perhatian, melangkah keluar bangunan, masuk ke mobil, dan menghilang seolah-olah ia tak pernah ada. Di London, kabar pembunuhan Manfred Fest segera mencapai telinga Bianca Pullman, seorang agen MI6 yang dikenal karena keahliannya dalam senjata api. Berkat pengetahuannya yang mendalam, Bianca segera menyimpulkan bahwa satu-satunya cara The Jackal bisa membawa senjata sebesar itu tanpa terdeteksi adalah jika senapan itu dirancang untuk dibongkar dan disamarkan sebagai koper. Menurutnya, senjata itu adalah bagian dari dirinya. Dia tidak akan meninggalkannya. Jika dia membawanya, maka koper itu harus ada bersamanya. Penalaran Bianca yang cepat menarik perhatian Isabel Kirby, wakil kepala staf MI6. Kagum dengan kemampuannya, Isabel memutuskan bahwa Bianca harus bergabung dalam tim investigasi untuk memburu sang pembunuh bayaran. Menganalisis lebih jauh, Bianca menyadari bahwa senapan yang digunakan memiliki desain unik yang hanya bisa dibuat oleh satu orang, Norman Stoke, seorang perakit senjata legendaris asal Irlandia. Norman telah lama menjadi buronan, membuat pencariannya menjadi tugas yang hampir mustahil. Namun, Bianca tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menemui Alison Stoke, istri dari Larry Stoke, saudara Norman. Ketika Bianca mengonfrontasi Alison, ia mendapat respons yang tidak diharapkan. Alison menolak memberikan informasi apapun tentang keberadaan Norman. Tekad Bianca untuk mendapatkan jawaban mendorongnya mengambil langkah drastis. Ia menahan putri Alison, Emma, sebagai jaminan. Namun, takdir berkata lain. Emma,
yang ternyata memiliki kondisi jantung yang tidak diketahui sebelumnya, mengalami serangan jantung mendadak saat berada dalam tahanan. Di tengah kepanikan, Bianca berusaha menyelamatkan Emma. Dengan penuh urgensi, ia ikut dalam ambulans menuju rumah sakit dan mencoba melakukan CPR. Namun, upaya itu sia-sia. Emma meninggal di tangannya. Tragedi ini segera berubah menjadi krisis pribadi dan profesional bagi Bianca, mencoreng reputasinya sebagai agen MI6. Sementara itu, jauh dari kehebohan di London, The Jackal menjalani kehidupannya yang lain di Spanyol. Ia tinggal di sebuah rumah mewah bersama istrinya, Nuria, dan anak mereka yang masih bayi, Carlito. Bagi Nuria, suaminya hanyalah seorang pria biasa bernama Charles yang sering bepergian untuk urusan bisnis. Ia tidak pernah mencurigai identitas asli pria yang tidur di sisinya setiap malam. Namun, di balik ketenangan palsu itu, The Jackal tetaplah seorang pembunuh bayaran. Begitu ia mendapat waktu sendirian, ia masuk ke jaringan komunikasi terenkripsi dan menghubungi klien yang telah mempekerjakannya untuk membunuh Manfred Fest. Ia menuntut pembayaran sisa sebesar 3 juta euro. Tetapi, respons yang ia terima sungguh mengejutkan. Kliennya menolak membayar. Di kota London, Bianca berhadapan dengan situasi pelik. Informannya, Sparrow yang bernama asli Allison, marah besar setelah putrinya, Emma, ditangkap. Namun, Bianca memilih untuk merahasiakan kebenaran yang lebih kelam. Emma telah meninggal di tahanan akibat gagal jantung yang tidak terdiagnosis. MI6 bergerak cepat untuk menutupi kematian ini, mendatangkan seorang agen khusus bernama Carver. Meski demikian, tekanan terhadap Bianca semakin besar karena ia belum mengungkapkan kebenaran kepada Allison. Kepala tim operasi Isabel mencoba meyakinkan Bianca bahwa ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Dengan dorongan itu, Bianca tetap memainkan permainannya, berpura-pura bahwa Emma masih bisa diselamatkan. Sebagai imbalannya, ia menuntut Allison untuk memberikan nomor kontak Norman Stokes, sosok yang dapat menghubungkannya dengan jaringan bawah tanah yang lebih luas. Sementara itu di Spanyol, The Jackal menjalani kehidupan gandanya. Di rumahnya, ia membaca tentang Uledag Charles atau UDC dan proyeknya yang bernama River, sebuah inovasi keuangan yang diklaim akan membawa transparansi, tetapi juga diyakini bisa menciptakan kekacauan besar bagi sebagian orang. Namun, Jackal memiliki masalah lain. Klien yang mempekerjakannya untuk membunuh Manfred Fest belum membayar sisa pembayaran sebesar 3 juta euro. Dengan penuh amarah, ia mulai melacak jejak klien tersebut. Meski masih diselimuti kekecewaan, ia tetap menghadiri perayaan ulang tahun anaknya, menghadiahkan Carlito sebuah pesawat mainan. Namun, momen kebahagiaan itu terganggu oleh pesan dari banknya yang melacak pembayaran kliennya dari Munich. Tanpa ragu, ia segera mengakhiri perayaan dan meminta istrinya mengantarnya ke bandara. Di New York, sebuah kelompok rahasia tengah mendiskusikan pembunuhan terhadap UDC. Mereka mempertimbangkan apakah dapat memenuhi permintaan finansial dari Jackal. Di saat yang sama, UDC tampil di sebuah acara bincang-bincang, menyuarakan transparansi finansial total, termasuk asetnya sendiri. Kembali ke Inggris, Bianca dan tim MI6 menelusuri rekaman keamanan dari pembunuhan Manfred Fest. Mereka menemukan Jackal yang saat itu menyamar sebagai seorang pria bernama Ralph. Dari pengamatannya, mereka mengetahui beberapa ciri khas Jackal. Ia menembak dengan tangan kanan dan lebih memilih pistol 9 mm, sebuah model standar yang pernah digunakan oleh Angkatan Bersenjata Inggris hingga tahun 2013. Mereka juga memperhatikan ranselnya yang berasal dari perusahaan kecil asal Inggris, memberi petunjuk bahwa ia mungkin berasal dari sana. Namun, tekanan semakin besar pada Bianca. Atasannya menolak memberinya lebih banyak waktu untuk menyelidiki lebih dalam. Sementara itu, The Jackal tiba di Munich untuk menyelidiki pembayaran yang tertunda. Dengan menyamar, ia bertemu dengan Zena Jansen, perwakilan klien barunya. Dalam pertemuan tersebut, ia mendapatkan pembayaran awal sebesar $20 juta
untuk membunuh UDC. Sisa $80 juta akan diberikan setelah tugas selesai. UDC akan meluncurkan proyek River pada tanggal 28 bulan ini. Batas waktu yang tidak bisa dinegosiasikan. Jackal setuju untuk mengambil pekerjaan itu, tetapi hanya setelah ia menerima pembayaran awalnya. In future communications, we'll use the codename Rodan for the target. Very good. And we'll need a codename for you, too. Why not the Jackal? Namun, ia masih memiliki urusan yang belum selesai. Setelah mendapatkan informasi dari bank, ia menemukan bahwa pembayaran awal untuk pembunuhan Manfred Vess berasal dari akun perusahaan bernama Helen. Melalui penelusuran lebih lanjut, ia mengetahui bahwa akun tersebut terhubung dengan Elias Vess, putra dari Manfred Vess. Fakta ini mengungkapkan sebuah kebenaran mengejutkan. Elias lah yang memerintahkan pembunuhan ayahnya sendiri. Namun, karena Jackal melukai Elias dalam prosesnya, Elias kini menolak membayar sisa uang yang dijanjikan. Di Belfast, Allison mempertimbangkan permintaan Bianca dan berdiskusi dengan suaminya, Larry. Ia ingin terbang ke London dan memutuskan untuk meminta uang kepada Norman Stokes. Dalam keputusasaan, Allison secara diam-diam mengambil foto nomor telepon Norman dari ponsel Larry dan mengirimkannya ke Bianca. Tak lama setelah menerima nomor itu, Bianca menelusuri lokasinya dan menemukan bahwa Norman berada di Belarus, tepatnya di kota Smarhon. Tanpa membuang waktu, ia dan timnya bergerak ke sana untuk menangkapnya. Namun, saat mereka menyerbu rumah persembunyian Norman, mereka justru disambut oleh hujan peluru. Dalam baku tembak yang brutal, 2 agen MI6 terbunuh. Norman berhasil melarikan diri dengan mobilnya, meninggalkan Bianca dan timnya dengan tangan kosong. Namun, di tengah kekacauan itu, Bianca melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah koper yang ditinggalkan di dalam rumah. Meski operasi ini berakhir dengan kegagalan, ia tahu bahwa koper tersebut dapat menjadi kunci untuk melacak pembunuh bayaran yang selama ini mereka buru. Di Bavaria, Jerman, The Jackal menerima konfirmasi dari kliennya di New York. Mereka siap untuk membayar total $100 juta untuk misi ini. Dengan kesepakatan yang telah dibuat, ia mulai menyusun rencananya untuk membunuh UDC sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Larry dan Allison akhirnya mengetahui bahwa putri mereka, Emma, telah meninggal dunia. Dihantui kesedihan, mereka meninggalkan Belfast menuju Inggris untuk membawa pulang jasad putri mereka. Namun penderitaan mereka belum usai. Saat Allison berusaha mengatasi kenyataan pahit ini, Larry justru larut dalam keputusasaan. Saat ia sendirian, sebuah panggilan dari Norman mengubah segalanya. Sementara itu, Bianca baru saja kembali dari Belarus dengan sebuah penemuan mengejutkan. Koper yang ia temukan, ketika disusun kembali, ternyata merupakan sebuah senapan sniper tersembunyi. Penemuan ini menjadi kunci yang menjaga kelangsungan misi mereka. Meskipun tekanan untuk membubarkan tim semakin kuat, namun ancaman lebih besar mengintai di MI6. Kecurigaan terhadap keberadaan seorang mata-mata di dalam organisasi semakin mencuat, terutama setelah serangkaian informasi rahasia bocor ke tangan musuh. Di Munich, The Jackal beraksi kembali. Ia menyamar sebagai pria berduka yang hendak mengatur pemakaman ibunya. Dengan cerdik, ia berpura-pura mengalami migrain, membuat petugas pemakaman meninggalkannya sendirian di ruangan. Kesempatan ini ia manfaatkan untuk meretas komputer kantor, menginstal perangkat lunak akses jarak jauh. Dari sinilah ia mendapatkan informasi mengenai penerima warisan Vess dan detail pemakamannya. Sementara itu, Elias Vess masih dalam masa rehabilitasi setelah serangan The Jackal sebelumnya. Cedera parahnya membuatnya kesulitan berjalan, namun bahaya yang lebih besar sudah menunggunya. Dalam perjalanan ke pemakaman ayahnya, ia tidak menyadari bahwa pengemudi mobilnya bukanlah orang yang seharusnya. The Jackal telah membunuh sopir asli
dan mengambil alih posisinya. Saat mereka melaju di jalanan Munich, Elias mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. Dalam ketakutan, ia mengakui bahwa ia memang mempekerjakan The Jackal untuk membunuh ayahnya, Manfred Fest. Namun, ia marah karena dirinya juga menjadi target serangan dan memutuskan untuk menahan pembayaran. Elias yang panik mencoba bernegosiasi, menawarkan uang dalam jumlah besar. Namun, bagi The Jackal, ini bukan sekadar urusan uang. Nice. Fuck. Dengan dingin, ia menembak Elias hingga tewas dan meninggalkan bom di dalam mobil, menghilangkan jejaknya. Di tempat lain, Nuria mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Kecurigaannya muncul setelah ia melihat sang suami di dalam taksi, padahal ia seharusnya menuju bandara. Saat ditekan melalui panggilan video, ia terpaksa mencari alasan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan tajam istrinya. Nuria yang tak puas mulai menggeledah kantor suaminya. Di dalam lemari, ia menemukan sebuah berangkas rahasia. Bersama ibunya dan saudaranya, mereka berusaha membukanya. Ketika kode yang mereka coba gagal, mereka beralih mencari dokumen pembelian untuk menghubungi produsen. Namun, yang mereka temukan lebih mengejutkan, sebuah pintu tersembunyi di balik cermin. Saat Nuria dan keluarganya berhasil mendobrak pintu tersebut, rahasia besar suaminya terbuka lebar. Uang tunai dalam jumlah besar, paspor palsu, serta berbagai perlengkapan penyamaran terungkap di hadapan mereka. The Jackal, yang menyaksikan semua ini melalui rekaman keamanan, menyadari bahwa kehidupan gandanya kini telah terekspos. Namun, ia tak punya waktu untuk bereaksi. Ponselnya bergetar dengan notifikasi peringatan keamanan. Rahasianya telah terbongkar dan waktunya untuk bertindak semakin menipis. Setelah pembunuhan Elias Fest, MI6 berusaha keras untuk menemukan jejak sang pembunuh, tetapi Jackal tetap tidak terdeteksi. Bahkan saksi yang mendengar kejadian melalui telepon hanya bisa memastikan bahwa pembunuhnya adalah seorang pria yang berbicara dalam bahasa Inggris. Sementara itu, Jackal berada di Prancis, di mana ia tampak kehilangan fokus dan secara tidak sengaja menabrak bagian belakang sebuah van. Ketika ia mencoba membayar pengemudi untuk menyelesaikan masalah, pengemudi menolak dan malah memanggil polisi. Dalam kepanikan, Jackal menembak mati pengemudi dan polisi, lalu menyusun ulang tempat kejadian agar terlihat seperti kedua pria itu saling membunuh sebelum ia melarikan diri. Di tempat lain, Bianca dan Halcrow mendapat informasi bahwa Jackal memiliki target baru dengan kode nama Rodin. Untuk mempersempit pencarian, Bianca bertemu dengan George Hans, seorang mantan perwira militer. Ia menanyakan apakah ada seseorang yang mampu melakukan tembakan dari jarak lebih dari 3.800 meter. George memberitahu bahwa hanya satu orang yang mungkin bisa melakukannya, Alexander Duggan, seorang sniper legendaris yang dipercaya telah tewas dalam ledakan 10 tahun lalu bersama seluruh timnya. Informasi ini tidak banyak membantu karena Duggan telah lama dianggap mati. Di sisi lain, Jackal menelepon Nuria yang panik setelah menemukan ruangan mata-mata miliknya. Ia membujuknya untuk bertemu di Paris, berjanji akan menjelaskan segalanya. Saat tiba, Nuria langsung menampar Jackal dan menuntut kebenaran. Jackal mengaku telah berbohong, tetapi meyakinkannya bahwa ia mencintainya. Ia tetap menyembunyikan kebenaran bahwa ia adalah seorang pembunuh, dan malah mengklaim dirinya sebagai seorang agen spionase dari orang-orang yang ingin memperkerjakannya. Ia berjanji bahwa setelah pekerjaan terakhirnya selesai, ia akan keluar dari dunia ini selamanya. Meskipun skeptis, Nuria akhirnya luluh. I'm a troubleshooter. Do you kill people? No. No, I don't kill people. No, it's industrial espionage. And sometimes, very rarely, it's illegal. Illegal.
Sometimes I use false identities. Sometimes I buy people off. Sounds fucking dangerous. Di New York, tim Zena Johnson mendapatkan informasi bahwa Jackal berada di balik pembunuhan Elias. Mereka mulai meragukan kemampuannya untuk menargetkan UDC, tetapi ketika motifnya terungkap, pemimpin tertinggi mereka malah mengagumi karakter Jackal dan memutuskan untuk tetap mendukungnya. Sementara itu, Allison telah dibunuh oleh Larry karena telah menyerahkan saudaranya kepada polisi. Larry, yang kini menyamar sebagai Allison melalui telepon, menghubungi Bianca dan mengatur pertemuan dengannya. Saat mereka bertemu, Larry menyerangnya dengan pisau, meninggalkan luka di lengannya. Bianca berhasil melarikan diri dan meminta bantuan, tetapi Larry kabur sebelum polisi tiba. Ketika Bianca kembali ke rumahnya, ia mendapati Larry sudah lebih dulu sampai di sana dan menyandera putrinya. Dalam momen tegang, Bianca menembak dan melukai Larry di kakinya, memaksanya melepaskan putrinya sebelum akhirnya ditangkap. Namun, Larry tetap menolak memberikan informasi mengenai Norman. Di sisi lain, UDC sedang menikmati waktu di pulau pribadinya. Ketika tim keamanannya memberitahu bahwa ada kontrak pembunuhan terhadapnya, UDC menanggapinya dengan santai, menganggapnya sebagai hal yang sudah ia perkirakan. Ia tetap bersikeras melanjutkan peluncuran Reaver, sebuah perangkat lunak revolusioner yang dapat mengungkap korupsi di kalangan orang-orang kaya dan berpengaruh, serta menunjukkan lokasi uang gelap mereka di seluruh dunia. Jackal tiba di Tallinn, Estonia, menghadiri sebuah acara di arena tempat UDC akan muncul. Ia mengamati lokasi untuk menemukan posisi menembak terbaik, tetapi tiba-tiba atap bergerak, membuatnya hampir jatuh dan menggantung di kabel listrik. Dalam kepanikan, ponselnya terjatuh ke kerumunan. Beruntung seorang pekerja bernama Rasmus membantunya mengambil kembali ponselnya, dan Jackal dengan cepat membangun hubungan dengannya. Saat Jackal kembali ke kamarnya di hotel, ia menemukan Zena sudah menunggunya. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah Jackal secara langsung. Setelah melacak keberadaan The Jackal, Zena memperingatkannya agar tidak bermain-main dengan klien yang telah menyewanya. Dia menegaskan bahwa mereka jauh lebih berkuasa daripada yang Jackal kira. Untuk menunjukkan keseriusannya, Zena mengungkap bahwa dia mengetahui tentang Norman Stoke. Dia mendorong The Jackal untuk menyelesaikan misinya, seraya memperingatkan bahwa mulai sekarang, dia akan selalu mengawasi pergerakannya hingga misi pembunuhan terhadap UDC tuntas. Di tempat lain, Bianca dan Vincent mengunjungi Larry di rumah sakit. Bianca segera mencoba mendapatkan informasi darinya dengan cara brutal, berusaha mencekiknya dengan bantal, lalu membiarkannya bernapas kembali, berulang kali. Larry menolak untuk berbicara, tetapi setelah tekanan terus-menerus, akhirnya dia mengungkap bahwa Norman berada di Budapest. Dia juga mengaku telah mengetahui tempat tinggal Bianca melalui Norman, tetapi tidak tahu dengan siapa Norman berbicara untuk mendapatkan informasi itu. Sementara itu, The Jackal menghubungi Norman, langsung meminta penjelasan tentang situasi yang sedang berlangsung dan meminta persenjataan baru. Namun, Norman mengaku bahwa dia tidak dapat membantu karena dirinya sendiri telah terluka akibat kunjungan dari tim Bianca. Menyadari situasi ini, The Jackal memutuskan untuk bertemu langsung dengan Norman guna membantu merancang senjata yang dia butuhkan. On my own, I won't make your deadline. Was there anyone that can help me? No one I trust. Would you trust me? Di MI6, Damian memberikan informasi kepada Bianca tentang seorang pria bernama Alexander Dugan yang diduga tewas dalam ledakan bom pada 2017. Namun, profilnya sangat cocok dengan The Jackal. Bianca meminta Damian untuk memverifikasi apakah jasad Dugan benar-benar ditemukan, tetapi tetap bersikap dingin terhadapnya. Sebuah artikel surat kabar kemudian memberi petunjuk kepada Bianca bahwa target mereka, Rodan, sebenarnya adalah UDC. Tanpa membuang waktu, dia dan Vincent bersiap berangkat ke Budapest. Sementara itu, The Jackal tiba di Budapest dan bertemu dengan Norman.
Mereka pergi ke lokasi persembunyian Norman yang penuh dengan persenjataan dan amunisi. Bersama-sama mereka merancang sebuah alat penyangga kaki khusus yang bisa melewati pemeriksaan keamanan dan dapat diubah menjadi sniper. Saat malam tiba, keduanya berbicara tentang insiden yang terjadi di Belarus. Norman mengungkap bahwa dia ditembak oleh seorang wanita berkulit hitam asal Inggris yang segera disadari Jekyll sebagai agen MI6. Norman mengaku mendapatkan peringatan dari nomor anonim sebelum kejadian itu. Keesokan harinya, Norman memperingatkan bahwa senjata ini hanya bisa menembakkan 8 peluru sebelum berhenti berfungsi. Sampai akhirnya, The Jekyll menguji senapan baru itu. Di saat yang sama, Vincent menghubungi Bianca dan memberitahunya bahwa lokasi target telah ditemukan. Namun, ketika The Jekyll tengah menghubungi Nuria, dia melihat Bianca dan timnya mendekati tempat persembunyian Norman. Dengan cepat, dia memperingatkan Norman untuk membersihkan jejaknya dan pergi secepat mungkin. Sayangnya waktu yang diberikan tidak cukup. Dalam baku tembak yang terjadi, Norman akhirnya tertangkap. Bianca dan tim MI6 menginterogasinya, berusaha mendapatkan informasi tentang The Jekyll. Mereka menemukan barang-barang milik The Jekyll di lokasi, tetapi sebelum Norman bisa memberikan jawaban, The Jekyll menembaknya tepat di kepala dari kejauhan. Shooter, flanking left. Dengan Norman tewas, informasi tentang The Jekyll tetap tersembunyi. Menyadari bahwa The Jekyll masih berada di sekitar, Bianca dan timnya segera memburunya. The Jekyll berhasil melarikan diri dengan menunggangi kuda, namun Bianca tetap mengejarnya. Dalam kejar-kejaran di tengah hutan, The Jekyll berhasil menjatuhkan beberapa anggota tim MI6. Namun, Bianca terus berada di belakangnya. Dalam upaya terakhir untuk menghindari penangkapan, The Jekyll melompat ke dalam sebuah perairan terbuka. Bianca menembaknya, tetapi tidak yakin apakah tembakannya berhasil mengenai target. Setelah berhasil menghindari pengejaran, The Jekyll muncul kembali di daratan dan mencari perlindungan di sebuah lumbung tua. Kelelahan akibat perburuan panjang, dia mulai terlelap. Namun, nasib buruk menimpanya. Sang pemilik lumbung muncul dan tanpa ragu memukul kepala The Jekyll dengan senapan, membuatnya tak sadarkan diri. Saat terbangun, The Jekyll mendapati dirinya berada di dalam sebuah lumbung, diinterogasi oleh Attila yang berbicara dalam bahasa Hungaria. Sementara polisi masih terus memburunya, Attila melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari situasi ini, tanpa menyadari siapa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi membuat Attila memanggil saudaranya Gabor, yang membawa seorang karyawan bernama Laszlo untuk menerjemahkan. Namun, ketika mereka tiba, situasi sudah berubah. The Jekyll telah membebaskan dirinya, membunuh Attila, dan merebut senjatanya. Dalam hitungan detik, Gabor pun tewas di tangan sang pembunuh bayaran. Sadar ia membutuhkan sarana pelarian, The Jekyll memaksa Laszlo untuk mengantarnya keluar dari wilayah tersebut. Dalam perjalanan menuju Budapest, The Jekyll menghubungi Nuria, yang bersikeras ingin menemuinya. Awalnya, The Jekyll menolak, tetapi kemudian ia meminta bantuan Nuria untuk sesuatu yang berkaitan dengan ruang rahasianya. Setelah tiba di Budapest, The Jekyll akhirnya menunjukkan sisi kemanusiaannya yang jarang terlihat. Dia mulai merasa simpati terhadap Laszlo yang ketakutan, dan alih-alih membunuhnya seperti yang biasa dia lakukan terhadap orang-orang yang mengetahui identitasnya, dia membiarkannya pergi. Namun, dia memperingatkan Laszlo untuk tidak pernah membocorkan informasi apapun tentang dirinya, atau konsekuensinya akan fatal. If anything happens to me, my colleagues will come to your house and they will kill your wife and your child in front of you. So when the police ask about me, you are going to tell them that you never saw my face. Can I trust you? Yes. Dalam waktu singkat, Nuria tiba di Budapest dan bertemu dengan The Jekyll di sebuah hotel. Dia membawa peralatan penyamaran yang diminta,
Dengan teliti, The Jackal mengubah dirinya menjadi seorang pria tua yang lemah dan membutuhkan kursi roda. Bahkan, senapan yang baru dirancang oleh Norman telah disamarkan sebagai penyangga kaki, memungkinkan dia melewati keamanan bandara tanpa kecurigaan. Tanpa menyadari bahaya yang mengintainya, dia naik pesawat menuju Tallinn, Estonia, tempat di mana UDC akan meluncurkan Project River. Namun, dia tidak sendirian. Bianca dan Vincent ternyata berada di penerbangan yang sama. Setibanya di Tallinn, sebuah insiden tak terduga terjadi. Polisi mendatangi apartemennya untuk menyelidiki kasus pencurian di unit di atasnya. The Jackal bekerja sama dengan mereka, tetapi salah satu petugas tampak mencurigainya dan mencatat nomor teleponnya sebelum pergi. Tak lama setelah itu, The Jackal tidak membuang waktu. Setiap langkahnya terencana dengan matang. Ia menghubungi Rasmus, seorang pria yang sebelumnya pernah membantunya. Pertemuan ini bukan sekedar reuni. Ini adalah bagian dari strategi. Di dunia The Jackal, tidak ada hubungan yang terjalin tanpa tujuan. Setiap pertemanan, setiap sentuhan, setiap kata yang ia ucapkan adalah alat dalam permainannya. Saat mereka bertemu, The Jackal memancarkan kehangatan yang hampir tampak tulus. Senyum yang diselipkan di antara percakapan, tatapan yang penuh perhatian. Semuanya bagian dari permainan pikiran yang ia kuasai. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, minum, dan akhirnya berbagi tempat tidur. Namun bagi The Jackal, ini bukan sekedar pelampiasan atau ketertarikan pribadi. Dengan menempatkan dirinya dalam kehidupan Rasmus, ia akan mendapatkan akses dan informasi yang ia perlukan nanti. The Jackal adalah seorang profesional, dan dalam permainannya, tidak ada batasan sejauh mana ia akan pergi untuk memastikan misinya berhasil. 2 hari sebelum acara peluncuran River, The Jackal telah menyiapkan rencana untuk membunuh UDC. The Jackal kini memiliki akses orang dalam. Setelah menghabiskan malam dengan Rasmus, seorang pekerja di lokasi acara, ia memanfaatkan hubungan itu untuk mendapatkan akses ke gedung tempat peluncuran akan berlangsung. Menyamar sebagai seorang arsitek, ia meyakinkan Rasmus untuk membantunya menyelinap ke dalam gedung guna melakukan pengintaian lebih lanjut. Sementara itu, UDC terus menghadapi tekanan dari tim keamanannya yang mendesaknya untuk membatalkan peluncuran River. Menyadari bahwa nyawanya dalam bahaya, namun UDC tetap teguh pada keputusannya dan menolak untuk membatalkan acara. Di Cadiz, Spanyol, keluarga Nuria semakin curiga terhadap Charles dan bisnis misteriusnya. Mereka mengetahui adanya sejumlah besar uang yang tersembunyi di ruang rahasianya. Dengan berbagai alasan, adik Nuria mengambil sebagian uang tersebut agar dia bisa berinvestasi dalam sebuah bar. Namun, Alvaro memanfaatkan kesempatan itu lebih jauh dengan mengambil lebih banyak uang dari yang direncanakan dan bahkan mencuri sebuah senjata, tanpa menyadari bahwa The Jackal mengawasi semuanya melalui kamera pengawasnya. Di sisi lain, The Jackal kembali ke lokasi acara dan menyelinap ke tempat persembunyian yang telah ia siapkan. Sebuah ruang di langit-langit gedung, di mana ia bersembunyi selama 2 hari menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dalam kesunyian, pikirannya kembali ke masa lalu, mengingat masa-masa di militer dan pertemuannya pertama kali dengan Nuria. Ketika hari peluncuran tiba, keamanan diperketat. Petugas keamanan, polisi, dan agen rahasia memenuhi tempat tersebut saat UDC bersiap untuk naik ke atas panggung. Demi keamanan, pidato UDC disampaikan dari balik kaca anti peluru. The Jackal yang telah bergerak keluar dari persembunyiannya secara diam-diam menyingkirkan beberapa petugas keamanan untuk mendapatkan posisi tembak yang sempurna. Ia menunggu dengan sabar, menunggu UDC bergerak keluar dari perlindungan kaca anti peluru. Namun, sebelum ia sempat melepaskan tembakan, rencananya berantakan. Seorang penyerang tiba-tiba naik ke atas panggung dan mencoba menembak UDC.
Dalam kekacauan yang terjadi, The Jackal kehilangan kesempatan emasnya. Tak ingin tertangkap, ia dengan cepat membaur ke dalam kerumunan yang panik dan meninggalkan lokasi tanpa terdeteksi. Namun, di luar gedung, seseorang memperhatikannya. Rasmus, yang menyaksikan kekacauan itu dari luar, melihat sosok The Jackal yang mencoba melarikan diri. Menyadari bahwa identitasnya mungkin terbongkar, The Jackal tidak memiliki pilihan lain. Dalam sebuah keputusan cepat dan dingin, ia membunuh Rasmus dengan mematahkan lehernya, meninggalkan tubuh pria itu di pinggir jalan sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Setelah upaya pembunuhan yang gagal terhadap UDC, dunia masih diguncang oleh kejadian tersebut. Di New York, Winthrop, salah satu tokoh kunci di balik skema keuangan gelap, marah besar. Dia merasa bahwa kesempatan emas mereka telah hilang. Baginya, kegagalan membunuh UDC berarti proyek River masih dalam jalur peluncuran, dan itu adalah ancaman besar yang tak bisa mereka abaikan. Proyek River bukan sekedar inovasi teknologi, tetapi sebuah sistem yang akan merevolusi dunia keuangan dengan transparansi total. Dengan peluncurannya, setiap transaksi keuangan akan tercatat dan dapat diakses, menghilangkan celah untuk pencucian uang, penghindaran pajak, dan operasi keuangan ilegal yang telah menjadi fondasi bagi kelompok seperti Winthrop. Sementara itu, penyelidikan terhadap pelaku kedua mengungkap bahwa ia adalah seorang penyusup dalam tim keamanan UDC. Sebuah manifesto yang ditinggalkannya menuduh UDC memiliki agenda tersembunyi di balik proyek River, bukan sekadar niat baik seperti yang diklaimnya. Kini, UDC berlindung di kediamannya di Kroasia, lebih khawatir terhadap pengkhianatan di dalam lingkarannya sendiri daripada ancaman dari Jackal. Di London, MI6 terus menggali informasi lebih lanjut tentang identitas The Jackal. Bianca mulai mencurigai bahwa pria di balik identitas The Jackal sebenarnya adalah Alexander Duggan, mantan sniper militer Inggris yang diyakini telah tewas bertahun-tahun lalu. Dengan bantuan rekannya, Bianca memperoleh akses ke berkas militer Duggan yang sebelumnya sangat rahasia. Dalam kilas balik ke tahun 2013, Duggan adalah seorang penembak jitu yang sangat terampil di Afghanistan. Terkenal dengan kesabarannya dalam menyelesaikan misi dengan sempurna. How long are we gonna have to wait? As long as it takes. The 6 hours we've been here, Duggan. Target coming out of the compound. Range 1,400. Send it. Setelah berhasil membunuh target bernilai tinggi, ia dan rekannya, Gary, pergi ke Siprus untuk beristirahat. Di sana mereka didekati oleh seseorang yang menawarkan mereka sejumlah uang untuk membunuh seseorang demi klien kaya. Duggan dan Gary menerima tawaran itu menggunakan keterampilan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Dalam misi militer berikutnya, unit Duggan diperintahkan untuk menangkap seorang komandan Taliban hidup-hidup. Namun, mereka justru melakukan pembantaian brutal terhadap semua orang di sana, termasuk warga sipil tak bersalah. Untuk menutupi kejahatan mereka mengarang cerita bahwa mereka diserang dan memanggil serangan udara. Duggan, muak dengan kebrutalan rekan-rekannya, memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Saat mereka meninggalkan lokasi dengan 2 mobil bernama Phantom dan Jackal, Duggan dan Gary berhenti untuk memeriksa sesuatu yang mencurigakan. Saat yang lain menunggu di dalam kendaraan, Duggan meledakkan keduanya dengan bom kendali jarak jauh, membunuh seluruh unitnya. Hanya Duggan dan Gary yang selamat lalu menghilang dari radar militer. Fucking tricycle! What the fuck? Mount up! Come on, mate, let's go. What?
just happened? We need to go. Go where? And they can't find us. Di masa kini, Bianca terus menggali lebih dalam dan berhasil memperoleh akses ke berkas Dugan. Meskipun dengan persyaratan ketat termasuk perjanjian kerahasiaan, dokumen tersebut menyatakan bahwa unit Dugan terbunuh dalam ledakan akibat ranjau darat. Tetapi Bianca tidak mempercayainya. Dia yakin bahwa Dugan telah memalsukan kematiannya dan kini beroperasi sebagai Jackal. Sementara itu di Spanyol, Nuria dan saudaranya menyaksikan berita tentang upaya pembunuhan UDC. Alvaro yakin bahwa Jackal adalah Charles. Nuria meskipun ragu, menghubungi Jackal untuk mencari jawaban. Responsnya justru mengonfirmasi ketakutannya. Jackal memerintahkan Nuria agar memastikan Alvaro tidak membicarakan kecurigaannya kepada siapapun. Berjanji untuk bertemu dengannya keesokan harinya, namun Nuria menuntut kejujuran penuh darinya. Bianca mengunjungi Larry di penjara. Larry yang penuh kebencian membandingkan dirinya dengan Bianca, mengatakan bahwa mereka berdua adalah pembunuh yang berbohong demi alasan yang benar. Bianca mencoba menyatakan penyesalannya atas kematian Emma dan Allison, tetapi Larry tidak mempercayainya. Dengan tatapan penuh kebencian, Larry mengeluarkan sebilah pisau kecil yang diselundupkan ke dalam ruangan dan dengan cepat menyayat lehernya sendiri di depan Bianca. Setelah kegagalan upaya pembunuhan sebelumnya, keamanan di sekitar UDC diperketat hingga level tertinggi. UDC memilih untuk berlindung di pulau pribadinya di Kroasia. Namun, The Jackal tidak jauh di belakang. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, ia merasakan tekanan besar terutama dari Zena yang menginginkan kepastian bahwa misi ini akan berhasil. Setelahnya The Jackal kembali ke Spanyol. Di sana ia menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan dengan istrinya. Setelah lama menyembunyikan identitas aslinya, Jackal akhirnya mengakui kebenaran bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran. Nuria yang terpukul memaksanya untuk mengulang pengakuannya berulang kali, menghadapkan Jackal pada realitas kejam dari pekerjaannya. Namun, Jackal berjanji bahwa ini akan menjadi misinya yang terakhir sebelum ia meninggalkan dunia bayangan ini selamanya. Listen to yourself and say it again. I kill people for money. Again? I kill people for money. Say it again. I kill people for money. I kill people for money! Is that what you want to hear? Is that enough? Is it enough? Di New York, Winthrop bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris. Mereka berdua tahu bahwa jika River diluncurkan, transaksi keuangan gelap mereka akan terbuka, mengancam seluruh jaringan korupsi yang telah mereka bangun. Mereka berdua setuju bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan proyek River adalah dengan memastikan UDC mati. Mereka menganggap upaya The Jackal sebagai kesempatan terakhir untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, Alvaro datang dengan maksud mengajukan kesepakatan bisnis baru kepada Charles. Ia ingin uang lebih banyak dan mengungkapkan ia telah berjanji kepada seorang gangster bahwa Charles akan menghadiri sebuah pertemuan. Nuria tahu ini akan membawa masalah. Alvaro kemudian memperingatkan bahwa ia mengetahui rahasia Charles dan bisa membocorkannya kapan saja. Dalam kemarahan, Nuria menghadapi suaminya dan menuntut solusi. Sampai akhirnya, The Jackal setuju untuk menghadiri pertemuan tersebut. Keesokan paginya, dengan peralatan baru, The Jackal menemui seorang nelayan dan meminjam perahunya, mau memancing selama beberapa jam. Namun, alih-alih memancing, ia menggunakan posisinya di laut untuk menembak mati gangster. Seorang yang harusnya ditemuinya bersama dengan Alvaro. Jimmy? Peralatan baru terbukti berhasil. The Jackal hanya perlu mengulanginya sekali lagi, menuntaskan misinya yang sebenarnya. Pagi harinya dia kembali menyewa kapal dengan alasan mau mengamati burung. Namun, sang pemilik kapal kali ini ingin ikut dengannya.
Situasi ini membuat Jekyll tidak mempunyai pilihan. Begitu berada jauh dari daratan, ia membunuh pemilik kapal, memastikan tidak ada saksi yang tersisa. The Jekyll lalu memasang senapannya dengan stabilizer khusus untuk memastikan akurasi tembakannya. Keamanan UDC melihat kapalnya, tetapi karena masih berada jauh di luar batas perlindungan, mereka mengabaikannya. Beberapa jam sebelum peluncuran River, UDC merasa ingin tetap di tempat tidur. Namun, ia didorong keluar dan menjalankan rutinitas seperti biasanya. Diiringi oleh pengawal pribadinya, ia turun ke air. The Jekyll membidik dari kejauhan, tetapi pandangannya terhalang oleh kapal yang melintas. Ketegangan meningkat. Drone keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan bergerak untuk menyelidiki. The Jekyll terpaksa menembak seorang pria di jet ski yang mendekatinya, membuat posisinya terungkap. Tim UDC segera bereaksi, menariknya ke bawah air agar tidak terlihat oleh sniper. Namun, saat mereka naik ke permukaan untuk mengambil napas, The Jekyll melepaskan tembakan. Peluru pertama mengenai seorang pengawal. UDC yang panik berusaha kembali ke perahu, tetapi saat kepalanya muncul di atas air, The Jekyll melepaskan tembakan terakhir. There you are. Misi telah selesai. The Jekyll segera meninggalkan tempat kejadian dengan kapalnya, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Dengan hilangnya UDC, masa depan proyek River dan banyak pihak yang terlibat kini berada dalam ketidakpastian. Setelah tewasnya UDC, dewan perusahaannya memilih untuk menunda peluncuran River. Hal ini menandai misi The Jekyll sebagai sukses besar, namun di balik perayaan ini, pengkhianatan telah direncanakan. Kliennya yang dipimpin oleh Timothy Winthrop memutuskan untuk tidak membayar The Jekyll. Sebaliknya, mereka merencanakan mau membunuhnya bersama dengan Xena. Menganggap keduanya sebagai ancaman yang dapat membongkar keterlibatan Winthrop dalam konspirasi ini. Sementara itu, MI6 secara resmi menutup kasus UDC, sebuah keputusan yang membuat Bianca frustrasi. Namun, pengungkapan mengejutkan terjadi. Isabel ternyata adalah mata-mata dalam MI6 yang sebelumnya telah membocorkan informasi kepada Norman Stokes tentang operasi Bianca. Lebih buruk lagi, Menteri Luar Negeri juga terlibat dalam konspirasi ini. Ia menginstruksikan Isabel agar membiarkan Bianca mengejar Jekyll hanya untuk menyingkirkannya setelah misi selesai, demi memastikan bahwa tak ada jejak yang tersisa dari keterlibatan mereka. Di tempat lain, melalui komunikasi digital, Jekyll menuntut pembayaran dari Xena. Xena kemudian menghubungi Leonora dan memberitahu bahwa Jekyll telah menghubungi mereka. Leonora berjanji akan segera mengirimkan pembayaran beserta bonus tambahan untuk Xena. Namun, Xena merasa ada yang tidak beres. Mengabaikan perintah untuk tetap berada di kamarnya, ia memutuskan kabur dan ternyata tepat karena seseorang telah dikirim untuk membunuhnya. Bianca dan rekannya tiba di Cadiz Spanyol dan bertemu dengan penyelidik yang menangani kasus pembunuhan gangster. Setelah menemukan hubungan antara Alvaro dan pria kaya asal Inggris, mereka segera menyadari bahwa pria itu adalah Jekyll dan meminta alamatnya. Sementara itu, Jekyll memang sedang dalam perjalanan pulang, tetapi istrinya telah mencapai batas kesabarannya. Hidup dalam ketakutan akan bahaya yang selalu mengintai, Nuria merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan yang terus dibayangi oleh pelarian. Saat berbicara dengan suaminya di telepon, Jekyll mengisyaratkan bahwa ia mencintainya, tetapi Nuria bisa merasakan bahwa suaminya sedang dalam masalah besar. Mendengar hal itu, Nuria yang semakin khawatir memutuskan untuk mengambil sejumlah uang dari brankas suaminya dan melarikan diri bersama putra mereka. Ketika Jekyll tiba di rumah, dia segera menyadari bahwa Nuria telah pergi bersama anak mereka dan membawa sebagian besar uang di dalam brankas.
Zena menelepon dan memperingatkannya bahwa MI6 telah mengetahui lokasinya. Para klien telah mengkhianatinya. Saat Bianca mulai bergerak masuk ke dalam rumah, kedatangan mereka terganggu oleh Alvaro yang datang dalam keadaan mabuk dan bersenjata. Terjadi kekacauan. Alvaro ditembak mati. Sadar akan adanya serangan di dalam rumahnya, The Jackal mematikan listrik dan bersembunyi di dalam ruang rahasianya. Momen tegang terjadi, Bianca hampir menemukan persembunyian The Jackal di balik cermin dua arah, tetapi ia tidak menyadarinya. Saat alarm berbunyi, The Jackal keluar dari tempat persembunyiannya dan menembak Vince hingga tewas. Konfrontasi terakhir pun terjadi antara Bianca dan The Jackal. Mereka saling berburu di dalam rumah dan dalam percakapan singkat, mereka saling mengakui bahwa keduanya adalah individu yang selalu ingin menang. Bianca menawarkan kesepakatan untuk membantu The Jackal menemukan keluarganya, namun The Jackal menolaknya. I saw her leave. Let me help you. It doesn't need to end this way. It does. Setelahnya The Jackal segera keluar, mau mencari Nuria. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Namun, takdir berkata lain. The Jackal selamat dari kecelakaan tersebut, sampai akhirnya dia menemui Zena yang menyadari. The Jackal tidak senang jika ada orang yang tidak menepati janjinya. Zena yang kini bertekad untuk membalas dendam, dia memperlihatkan kepada Jackal siapa dalang di balik semua ini. The Jackal setuju. Namun sebelum itu, ada satu hal yang lebih penting baginya. Menemukan Nuria dan Carlito.